Salam teman-teman semua, saya Hani. Saya dulu pernah mengisi elevasi mungkin about beberapa 1-2 tahun yang lalu. Waktu itu saya ingat tentang duit, jadi Jokni minta saya melanjutkannya dengan sedikit topik who is in control, you atau your money. Apapun pertanyaan teman-teman, opini saya bukan bentuknya sebuah advice gitu ya. Kita hanya sharing pendapat gitu. Uh, Secara teori, secara legal, teman-teman perlu menunjuk atau menghubungi pelaku finansial yang terregistrasi. Oke. Saya sendiri, Hani, saya seorang, seperti saya bilang, saya seorang CFA charter holder. Saya bekerja hampir 30 tahun di perusahaan. Lalu saya join Paxis Identity. Role saya sekarang adalah Business Financial Mentor, pembicara, dan juga saya develop Think Map, Insight Facilitator. Menurut saya, teman-teman, pembicaraan tentang uang itu kadang sensitif gitu. Saya udah cukup lama ngajar keuangan, baik on-site maupun online. Kadang ada pertanyaan mungkin yang teman-teman berasa, gue nggak ada yang mau tahu problemnya saya gitu. Silakan DM ke Instagram saya. ThinkMap adalah sebuah pola pikir. Saya sekolah akuntansi, seperti umumnya lulusan akuntansi, saya bekerja di kantor akuntan, meniti karir di perusahaan. Terlepas dari seberapapun rajinnya saya gitu ya pada saat itu gitu, saya juga berasa begitu-begitu aja gitu, dan ditambah lagi orang tua saya bangkrut gitu. Jadi dari pengalaman itu, tapi saya tetap berusaha, tetap rajin bekerja, sebisa mungkin menabung sampai satu titik saya mendapatkan CFA, saya ambil sertifikat ini, semua technical sertifikasi saya cari itu loh. Tapi terus terang saya berasa nggak sejahtera sih. Saya juga berasa uang saya melayang ya gitulah, kayak di awan, come and go, come and go. Di pertengahan karir saya bertanya gitu, saya mau kemana hidup saya. Lalu saat itu masih pakai VPN gitu ya, nggak, sekarang nggak ada WhatsApp group gitu, nggak ada itu. Google Personality Development, munculnya NLP, MetaMind, itu aja yang saya daftar pertama kali gitu. Saya juga nggak kenal MetaMind itu siapa, saya nggak kenal NLP itu siapa, tapi hidup saya berubah sesudah itu. Saya merasa nggak sejahtera, saya merasa maaf bokek saat itu, saya merasa udah menabung setengah mati, kok yang nggak grow-grow, ya itu karena ada pola pikir yang tidak memberdayakan, intinya itu. Saya mulai pelajaran ini dari 2006 teman-teman, tentang pola pikir keuangan dan pola pikir hidup gitu. Saya berguru sampai ke San Francisco berapa tahun, padahal waktu itu saya udah nggak punya fixed income, tapi saya nabung gitu belajar. Dan saya jatuh cinta sama satu sectionnya NLP namanya meta program, pola pikir. Di situ saya mendevelop think map saya yang bertanggung jawab atas bahagianya saya, suksesnya saya. Ini pembelajaran saya dari 2006. Saya tidak bermaksud membacanya satu persatu, tapi mungkin teman-teman bisa lihat beberapa sekolah yang saya datengin, ada di Taiwan, ada di San Francisco, pernah juga jadi tim leader di Sydney. Sebelum kita ngomong soal keuangan, teman-teman, kita sepakati sama-sama usia masa produktif kita, saya berasumsi 25 sampai 60. Jadi 0 sampai 25, walaupun ada yang tidak, tapi generally kita anggap masih tergantung sama orang tua. 60 sampai 80 kita mulai tergantung pada mungkin anak, mungkin juga tidak, terutama yang memilih hidup sendiri. Jadi fase kehidupan kita ada di 25 sampai 60. Teori ini menarik karena saya satu masa cukup aktif menjadi headhunter gitu. Jadi ketika, Han, gue mau cari kerjaan baru dong. Oh, Han, gue mau doing bisnis ini gitu. Banyak orang sedikit melupakan elemen waktu. Dan satu lagi teman-teman, decision yang kita ambil di umur 20-an akan menentukan kualitas hidup kita di umur 30-an. Keputusan yang kita ambil di usia 30-an, mau kerja di mana, mau model kerja masih pindah-pindah, nggak suka sama bos langsung pindah, atau mau coba-coba bisnis, apapun keputusan kita akan menentukan kualitas kita di 40 dan seterusnya dan seterusnya. Karena waktu tidak bisa kembali dan tidak ada cara cepat menjadi kaya. Segala sesuatu ada grace period-nya. Jadi kalau di kelas yang lebih panjang, saya banyak membahas elemen time, waktu. Definisi saya ketika memulai perjalanan ini, apa sih yang namanya kemandirian keuangan, kebebasan keuangan, gitu ya, financial independence, financial freedom. Akhirnya saya sepakat definisinya hanya ini. Dan hanya 3 kata kunci. Cukup buat sekarang dan buat masa mendatang. Yogyakarta ada pesan, salah satu topik yang perlu dibahas adalah keseimbangan hidup. Saya setuju banget. Saya setuju banget, kita nggak perlu gitu loh, saking takutnya ada perang Iran-Irak, nanti ekonomi gimana gitu ya. Terus kita menabung, 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 kayak hidupnya sengsara banget gitu.
Atau ada juga teman-teman, Han, ini kisahnya, hidup tuh hanya sekali. Lu mesti pede lah bisa cari duit lagi. Jadi kalau ada dia beli gitu. Dan saya belajar cara berpikir setiap orang berbeda. Profiling setiap orang tuh berbeda. Jadi dia mendefinisikan sekarang dan masa mendatang. Definisi cukupnya sekarang dan masa mendatang itu berbeda-beda gitu. Jadi itu membuat hal ini menjadi menarik. Tidak ada salah, tidak ada benar. Jadi teman-teman tolong put in chat box apa definisi cukup buat teman-teman gitu. Dan saya belajar juga definisi cukup itu ternyata perlu kita bawa sampai tua. Yang kita anggap cukup waktu muda ternyata tidak cukup sekarang dan sebaliknya. Pada akhirnya lebih banyak orang tidak tahu sebenarnya definisi cukupnya apa. Dan ketika sudah tahu, oke Han cukupnya secara uang gua segini ya gitu, begini dan segini gitu. Dan dia konsisten menerima konsekuensi. Saya minta maaf dulu mungkin tidak bisa semua saya bahas, jadi saya akan bahas beberapa pola pikir, beberapa prinsip. Tolong saya dipotong aja kalau teman-teman mau nanya, mau konsultasi juga boleh. Eh, Kalau tidak sempat dijawab semua, saya usahakan jawab di grup. Jadi yang namanya cukup apa sih teman-teman? Penghasilannya bertambah ya. Jadi bukan ada penghasilan beda ya. Menambah penghasilan karena inflasi kalau yang punya anak udah tahu pasti education inflasinya tinggi sekali gitu kan. Menambah penghasilan. Perkara teman-teman sekarang lagi rame kan ya di Instagram. Kalian mesti punya six income sources gitu ya. Mau tiga, mau empat, mau lima, mau enam, yang penting dikelola gitu. Saya punya sahabat income-nya cuma dua kok. Satu dari kerja, satu dia investasi rumah. Nggak punya rekening saham, nggak punya rekening kripto, nggak punya apa, cuma itu aja. Gue ngertinya cuma ini, Han. So, jadi jangan ikut-ikutan. Jadi menambah penghasilan, menjaga pengeluaran sesuai dengan rencana. Itu yang paling susah. Menerapkan rasio keuangan itu nomor tiga yang jarang dilakukan banyak, makanya banyak yang kena pinjol atau investasi yang salah. Dan nomor empat, melakukan investasi sesuai profil kita, bukan profil orang lain. Jadi ada empat kriterianya yang namanya cukup. Tadi saya udah bahas how much enough is enough. Ada empat prinsip, prinsipnya banyak ya teman-teman, karena keterbatasan waktu saya hanya mau sharing empat. Nomor satu ini saya mau simpan di paling belakang. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu jawabannya, tolong boleh put di checkbox. Money is just not just about titik titik titik, tapi menyebut tiga. Kalau ada yang jawabannya bisa benar, dapat satu coaching session gratis sama saya. Oke? Siapa cepat, siapa dapat. Yang kedua, ketika membahas dengan Giokni, dia ada bilang gitu. Salah satu topik yang mau dibahas adalah seberapa kita bisa, seberapa aman, rasa aman kita tentang uang. Tetap bisa bekerja, tetap punya uang, menjaga keluarga, untuk hidup tua gitu. Kalau teman-teman ingat hierarki dari needs gitu kan, dari security, safety, love, dan segala macam. Menurut saya, yang namanya definisi kita sudah aman tentang uang itu bukan soal angka. Ada satu cerita, mungkin bulan apa ya, saya nggak ingat ya, Oktober atau November gitu. Jadi ada satu sahabat cerita tentang, kita ngobrol gitu. Dia bilang ada keluarga dia yang menurut dia sangat kaya sekali gitu ya. Tapi ternyata di dalamnya pengelolaannya morat-marit. Sampai dia bilang bisa-bisanya itu orang ada yang kena pinjol. Padahal harusnya katanya stratanya harusnya di atas kita. Tapi saya juga pernah ketemu gitu seorang sahabat yang sangat sederhana. Dari Jakarta dia pindah ke Jogja. Dia milih kerja di keluarga istrinya di Jogja. Nah, sorry. Jadi dia milih berhenti meniti karir di Jakarta. Dia balik ke Jogja dan dia bilang saya happy-happy aja kok Bu. Dia bilang gitu. Jadi kalau ibu ada kerjaan buat saya mau. Nah, perasaan aman itu bukan jumlah uang yang ada di bank, tapi tiga hal. Datang dari kita punya konsep mengelola uang atau tidak. Itu yang pertama. Cara cara mengelola uang kita tahu nggak gitu. Paham nggak? Yang kedua, kita jelas nggak mau kemana. Dan yang ketiga, kita punya mekanisme kontrol nggak. Jadi ada 3C. Saya bahas satu-satu ya. Di beberapa slide berikut ini saya akan bahas rasa aman diperoleh ketika kita jelas uangnya mau dibawa kemana. Siapa teman-teman di sini kalau gajian pasti ngomong gini numpang lewat doang. Tanggal 25 masuk langsung tung 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 keluar gitu. Terus tanggal 1 tinggal dikit pas-pasan. Minggu pertama bisalah Starbucks seminggu 3 kali. Minggu kedua
2 kali. Minggu ketiga sekali gitu ya. Minggu keempat ya udahlah ngambil kopi dari rumah karena nunggu tanggal 25 bulan berikutnya. Karena uang mesti dikasih tahu. Dan saya selalu bilang, kalau kita selalu bilang uang hanya numpang lewat, ya uangnya cuma lewat doang. Dia cuma dada-dada gitu. Dia cuma dada-dada. Lu cuma bilang gue numpang lewat kan ya, gue numpang lewat. Dan kalau kita bilang uang itu adalah susah dicari, ya dia juga susah sih mampirnya. Jadi kejelasan, sederhana kok. Boleh nggak tolong kalau ada yang bersedia, tolong put di chat box. Siapa di sini yang belum punya money goal? Kita kan selalu bikin goal ya teman-teman. Ada yang goal turunin berat badan, goal tekanan darah, diabetes, semua punya goal lah gitu. Kalau di kelas ya, kalau saya lagi mentoring one on one, saya bisa bilang dari 10 gitu. 4 sampai 6 nggak punya money goal gitu. Lucu ya. Saya dulu juga nggak punya sih terus terang. Saya salah membedakan antara goal, wish gitu ya, harapan itu dan mimpi gitu. Jadi yang pertama dulu, tentukan money goals. Nggak usah banyak-banyak teman-teman, mulai dari 1 dan 2. Dan lucunya money goal itu ternyata tidak selalu berupa angka. Oh, saya mau mencapai deposito 10 juta, 5 juta, satu bulan. Enggak. Money goal itu bisa bermacam-macam. Nah, ini contohnya. Oke, Han, goalnya gue sekarang gue gaji segini habis gitu. Ya udah, maunya gimana? Gua mau gaji saya segini, saya bisa nabung 10%. Jadikan itu money goal. Oh Han, gue masih punya utang nih. Gue bantuin mama gitu ya, atau bantuin adik gitu. Oke, saya mau settle goal. Itu money goals. Kalau udah selesai, saya mau punya dana talangan. Jadi tentukan aja. Itu silakan di screenshot aja teman-teman. Money goal, pilih 2 atau 3. Apa yang mau ditetapkan? Kalau misalnya bilang, tapi kan semua uang istri saya pegang, semua uang suami saya yang pegang. Nah itu dia, tolong. Kalau kita mau sejahtera, mau sukses, money goal tuh nggak ada hubungan 1 NPWP, 2 NPWP, nggak ada teman-teman. Harta bersama, nggak pisah harta gitu ya, nggak ada hubungan. Kalau udah bicara money goal, masing-masing dari kita punya tanggung Prenuptial. jawab. Prenup, prenup, prenuptial ya, nggak ada hubungannya. Mulai dari kita. Bahkan teman-teman bilang, Han, money goal gue mau belajar trading crypto, silakan tentukan 2 atau 3 tapi dikerjain. Nah, ini contoh sederhana merencanakan masa depan. Siapa yang punya anak gitu ya? Nah, sederhana kok. Gue mau bikin dana darurat Han, 100 juta misalnya gitu. Investasi ini ada teorinya lah teman-teman. Saya hanya kasih gambaran. Oh, dana pendidikan anak yang dari SD mau masuk SMP gitu kan. Oh, udah secure gua SMP udah aman, masuk ke SMA udah aman, masuk kuliah belum gitu. Atau ini yang sering saya temui teman-teman, buka usaha buat istrinya karena dia melarang istrinya bekerja gitu. Tapi kadang yang terjadi, dan ini baru case, saya ngajar sebuah kelas, mereka pinjem pinjol untuk buka warung. Ketika warungnya tidak, hasilnya tidak seimbang, mereka pusing bayar pinjolnya. Jadi ada caranya teman-teman gitu loh. Tapi ini contoh merencana masa depan. Teman-teman ingat kan tadi saya ngomong di depan soal elemen waktu. Nah, yang kadang kita lupakan elemen waktu. Contohnya ya, merencanakan masa depan. Di kelas biasa saya pakai Excel, saya ajarin, masukin angka, kapan, tahun pencapaian, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, gitu kan. Butuh dana berapa, asumsi suku bunga berapa, gitu. Kita butuh siapkan uang berapa. Uang, kita mau merasa punya banyak uang di bank, kita perlu jelas dulu tujuannya ada atau tidak. Kalau nggak ada tujuan, dia juga kagak mampir, teman-teman. Uangnya juga nggak bakal lewat gitu ke kita. Habis terus. Tadi kita ngomong soal clarity, kejelasan. Gitu loh. Mau merasa aman sama uang, kita perlu jelas dulu. Kita mau kemana, kita mau ngapain. Yang kedua, kita butuh konsep. Saya menyebutnya 3 angsa emas. Money in, money out, money grow. Ketika kita bicara soal mandiri keuangan, teman-teman, perkara teman-teman bilang, gue mau mencapai berapa ratus, punya emergency fund, Eh, stok investasi stok saya mesti kasih return lebih dari 5% atau 8% setiap tahun dengan dividen 1% di atas suku bunga, misalnya gitu. Itu perlu 3 hal ini jalan bersamaan. Yang terjadi adalah ada satu yang nggak jalan. Contoh, money in, dia kerja baik-baik, dia nggak bisa ngatur keuangan, money out. Nah, itu aja udah jebol kan? Biasa kena pinjol atau pinjam keluarga. Atau, money in jelas nih, money out dia jaga nih, ada lebih dikit, dia mau cepat kaya, investasinya tidak benar, akhirnya jebol juga. Jadi,
Tiga-tiganya perlu sekaligus. Saya hanya menjelaskan intinya dulu ya, teman-teman. Nah, yang menarik adalah, seperti saya bilang tadi, ketika kita ngomong keuangan, nggak ngomong angka. Jadi saya nggak bakal tuh nanya, saya pinjam contoh Pak Nanang ya, Pak Nanang, karena di depan saya. Pak Nanang mau bikin financial independent. Oh iya, oke, money in. Gajinya berapa sekarang? Wah, ya nggak begitu. Gitu loh. Kita merencanakan uang tuh nggak cuma soal angka. Kalau ngomong money in, kita bercerita tentang nilai tambah. Barusan pagi ini sharing di depan para regional manager. Kita ngomong career ya. Saya berasumsi teman-teman ada yang masih bekerja. Pekerjaan kita bukan career kita, teman-teman. Dan gaji kita bukan nilai kita. Kalau kita mau pastikan kita bisa bekerja dan income-nya naik terus, kita perlu pastikan our value lebih tinggi dari salary kita. Dan itu yang suka orang lupakan. Mereka beranggapan jadi stock trader itu pekerjaan, itu bukan, itu investasi. Itu ada di Money Group. Karena saya dari CFA Charter Holder, saya volunteer di CFA Society Indonesia. Saya mendapat kesempatan keliling ke universitas gitu. ITB, IPPM, Prasetya Mulia, BINUS gitu. Dan umumnya saya mendapat pertanyaan tentang cara mencari kerja, karier mau kemana. Yang biasa ditanya begini, teman-teman. Bu, gua kerja dulu atau dagang dulu? Nah, gitu. Pak Nanang jawabnya apa, Pak? Kerja dulu atau dagang dulu? Kerja supaya Kerja. dapat apa namanya masukan Penghasilan modal dulu. untuk jualan. Jadi kalau Ya. misalnya jualan dulu belum tentu kerja, tapi kerja belum tentu jualan. Ya, ya, ya. Saya selalu jawabnya dengan singkat. Yang mana dulu menghasilkan buat kita? Saya pernah sekali naik Grab. Cukup jauh karena saya visit ke klien saya. Jadi dari selatan saya eh, ke BSD. Jadi anak muda yang bawa gitu. Jadi saya ngobrol, mobilnya bersih sekali teman-teman, bersih banget gitu mobilnya. Terus saya iseng tanya, karena dia masih muda, menurut saya di atas, nggak nyampe 40 gitu. Saya iseng nanya, kenapa dia naik Grab? Oh, dia ini ceritanya panjang ya, karena perjalanan 45 menit. Intinya dia orang IT, dia nggak happy sama bosnya, gitu ya. Wah apalah gitu, dia sebutin nama PT-nya. Nggak happy, happy katanya. Dia milih kerja. Jadi apa? Supir. Oh, ini mobil keluarga, Bu. Tapi dulu awal mau ini mobil saya nyicil. Pertanyaan pertama, teman-teman akan nanya apa? Konsepnya maniin dulu. Ada yang bisa sharing? Hertanto, lo akan nanya apa? Nanya, kenapa nggak suka sama bosnya? Itu pertanyaan kepo. Oke, jadi saya coba nanya, ya udah. Oke, penghasilan maksimal berapa? Gitu. Dia sebutin. Kalau rajin, paling top dia pernah dapat 8 sampai 10, saya lupa lah gitu. Kalau biasa aja ya 6 7 gitu. Pertanyaan pertama cuma satu. Sebenarnya kalau dibandingin ya, kalau lu kerja, angka saya sama kerja tuh nggak beda jauh, Bu. Ini lebih tinggi dikit, tapi saya bisa bebas ngatur waktu. Kalimatnya begitu. Saya cuma ngomong begini. Tapi lu nyetir sendiri kan? Ya. Anggap income lu paling top 10. Ya. Setiap bulan bisa 10 nggak? Dia diem. Jadi maksimal 10 toh. Itu juga lu mesti berjibaku dari pagi sampai sore. Bener? Ya. Kecuali lu punya dua mobil, tapi lu mesti invest lagi. Ya. Itu dia teman-teman. Sometimes people tuh cuma ngelihat angka doang gitu. Gua kerja ini lebih tinggi daripada ini gitu. Jadi jawaban saya ke mahasiswa adalah terserah mau kerja dulu, usaha orang tua, mau dagang apa, mau dagang online, mau jadi seleb development, yang penting pastikan money in-nya itu bisa bertumbuh. Kalau kita juga kerja, cuman biasa-biasa aja, gajinya cuma naik 5% juga tidak bertumbuh. Jadi konsep pertama menuju kemandirian keuangan, mau mengontrol keuangan kita, pastikan uang masuknya lancar. Dengan cara memberikan nilai tambah melebihi gaji yang kita terima, memberikan servis lebih daripada barang atau servis yang kita kasih. Itu prinsip sederhana. Lanjutkan dulu ya. Jadi story money in adalah tentang bagaimana kita memberikan nilai tambah sehingga penghasilan kita bisa terus naik. Terus udah cerita masih anak muda itu gitu ya. Di ujung tuh dia bilang, ya Bu, saya mau ngaku katanya. Ini saya sementara kok. Oh ya udah, mau ngapain? Mau buka usaha, bukan coffee shop teman. Dia sebutlah satu nama gitu, apa gitu. Oh, iya, saya lagi ngumpulin modal, tapi saya setuju sama ibu gitu. Saya mentoknya segini. Ya, kalau kerja bisa lebih kan? Iya sih. Cuma saat itu saya emosi katanya. Itu prinsip money in.
Usahakan itu. Yang kedua, money out. Kalau money in adalah cerita tentang nilai tambah, money out ternyata dari pengalaman saya termasuk saya sendiri adalah cerita tentang ego dan rasa takut dan gengsi. Berapa banyak teman-teman yang kita beli barang karena ngikutin orang? Sering lihat? Ya toh. Dia punya apa? Dia punya apa? Oh, kalau yang udah pernah kelas saya pasti udah tahu story tentang seorang satpam yang dapat warisan terus habis dan sekarang punya pinjol. Dan satpam ini nggak bisa nyetir motor tapi dia beli moge. Tahu kan yang moge ya? Motor gede gitu. Terus saya tanya, kebetulan yang kenal eh, salah satu rekan, kenapa dia beli moge? Dia kan nggak bisa nyetir. Gua aja nggak bisa naik moge. Itulah Bu, ikut-ikutan. Nah itu. Jadi banyak cerita pengeluaran uang kita, bukan kita tidak mau mengontrol. Saya yakin kok teorinya nggak usah diajarin. Masuk 10 kalau bisa pengeluaran di bawah 10 gitu. Semua tahu. Tapi kalau kita nggak bisa mengatasi ego dan rasa takut kita, takut ketinggalan. Nah, FOMO gitu. Siapa di sini kalau sahabat, ini bener kisah nyata loh. Beli jam, ikut beli jam, ban pinggang, ikut beli ban pinggang, beli sepatu, ikut beli sepatu. Sampai ada satu klien saya terpaksa harus melepaskan satu manajernya, dia mau ikut maraton. Terus saya bilang, oh bagus tuh ikut maraton. Ikut maratonnya sih bagus, Han. Masalahnya dia beli bajunya pakai pinjol. Emang beli baju maraton mahal ya? Iya, dia bilang ada pernak-perniknya segala gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ego sama takut ketinggalan FOMO. Yang ketiga, kita tadi udah ngomong money in, money out. Yang ketiga money grow. Kalau money grow, udah pasti teman-teman, nggak ada yang kaya cepet. Oke? Dan tolong, kita sama-sama udah dewasa. Semua story di Instagram, di YouTube, di Facebook, yang rugi, dia nggak cerita rugi. Betul? Yang dia cerita untungnya semua. Yang dia cerita sahamnya naik 100 kali lipat, itu doang yang dia cerita. Yang naiknya cuma 10%, 5% dan rugi, dia nggak cerita. Jadi pesan saya ke teman-teman, saya juga, walaupun saya CFA ya teman-teman, saya juga pernah salah berinvestasi gitu. Bego banget, dan saya pikir malu-maluin amat gitu ya. Tapi ya saya pernah salah juga. Akhirnya prinsipnya saya tahu, nggak ada yang kaya cepat, nggak ada. Itu cuma mungkin 1-2% ya. Kita bagian dari 97%. Oke, perjalanan panjang, dan apapun yang investasi teman-teman mau lakukan, teman-teman perlu punya pengetahuannya. Satu sahabat saya pernah cerita, ini zaman dulu ya, sebelum ada Bluebird dan taksi listrik itu ya. Apa Pak yang taksi hijau itu? Ya, taksi listrik itu. Jadi suaminya mau usaha taksi, dia pergi ikut naik taksi beberapa orang gitu. Dia pelajari gitu. Tiap hari ngomong sama istrinya tentang taksi itu sampai pusing makan siang. Malam ngomong taksi di tempat tidur ngomong taksi gitu ya. Ada yang mau usaha udang gitu, dia pelajari, dia beli bukunya gitu. Tapi itu yang benar. Jadi investasi apapun yang kita perlukan, kita perlu pelajari. Nah itu 3. Ada uang masuk yang bertumbuh, pengeluaran dijaga, nggak ikut-ikutan orang, uang bertumbuh sesuai dengan profilnya kita. Kalau nggak ngerti main forex, nggak usah ikut-ikutan. Nggak bisa main kripto, nggak usah ikut-ikutan. Ambil investasi yang kita kuasai dan kita perlu belajar. Nah, itu prinsip kedua. Jadi rasa aman datang dari jelas goalnya mau kemana, konsepnya jelas, dan kontrol. Kontrol saya nggak mau berikutnya. Salah satu di catatannya Giok nih, dia ada bilang, uang gua kemana sih? Saya mau tanya dong teman-teman, siapa di sini yang keep track uangnya? Di Excel maupun pakai aplikasi. Uang itu tidak pernah menghilang, teman-teman. Uang itu datang sesuai aturan. Kalau harusnya datang ke rumah kita, dia datang. Kalau harusnya keluar bayar entah mana, keluar. Harusnya nggak keluar, tapi kita ikut-ikutan, dia ikut aja sih. Gitu. Maunya kita apa? Kita mau ikut-ikutan, ya dia ikut-ikutan keluar. Gitu. Dia tinggal tunggu perintah doang. Gitu. Jadi uang kita sebenarnya tidak pernah menghilang. Cuman kita yang tidak tahu uang dari mana, uang kemana. Kalau kita nggak bisa lihat aliran uang, kita akan dikontrol oleh uang. Ada satu kali saya bicara sama seorang direktur keuangan. Jadi dia mau proses lah, company itu ada investor mau masuk gitu. Jadi kita ngomong soal angka, saya cuma nanya, Pak, gambarin dong aliran uang lu. Dia berusaha menjelaskan, dia bilang, wah nih, benar juga ya. Saya nggak gitu jelas loh. Saya tahu revenue saya datang dari mana, saya tahu. Saya bayar supplier apa. Tapi ibu ketika saya jelasin aliran uang, saya nggak tahu. Saya punya sahabat yang punya toko minuman. Satu hari dia telepon. Gua pusing, Han. Mendingan kerja sama orang. Kenapa pusing?
Gua berasa punya toko ya, rame ya, tapi gua nggak kelihatan duitnya. Saya cuma, lu catat nggak? Itu loh, kalau pakai Gojek katanya H+3. Kalau pakai, ya disebutin beberapa ya, maaf saya nggak kenal ya. Pakai diskon beli apa, itu jadi duit masuknya tuh nggak sesuai tanggal penjualan gitu. Terus saya cuma tanya, lu catet atau tidak, direkon nggak? Ya enggak, ya terang aja. Kalau lu nggak rekon, lu nggak tahu aliran uang masuk, aliran duit keluar, kita nggak pernah tahu kita tuh untung atau rugi sebenarnya. Jadi mencatat. Ada 3 hal yang saya mau sharing soal uang kita kemana. Yang pertama kita udah tahu lah ya, saya nggak akan bahas, teman-teman juga tahu mana yang betul-betul perlu, mana yang wants gitu ya. Boleh iya, boleh enggak. Starbucks itu udah pasti wants gitu. Beli beras itu needs. Dan sometimes tidak berarti kita tidak boleh. Nah, nanti di 2 slide berikutnya kita bahas. Kemana uang kita, teman-teman? Teman-teman tahu nggak uangnya kemana? Biasa kalau dari kelas 50-50. Umumnya 50% mencatat uangnya kemana gitu. Sampai hari ini saya masih catat gitu. Ya nih, ini contoh catatan saya. Itu yang sebelah kanan bon-bon yang saya copy. Gitu. Kalau dulu lebih detail dari ini, di buku saya tulis. Kalau sekarang nggak. Saya cuman, oh pengeluaran, bayar mama ke dokter, bayar makan, terus saya tinggal tanya akuntan saya boleh klaim nggak gitu. Kurang lebih. Kalau teman-teman accounting pasti tahu sebelah kiri itu debit kredit gitu ya. Saya masih saya bikin. Kadang-kadang telat lah 2-3 bulan kalau malesnya lagi kumat ya. Tapi umumnya saya tahu. Ini catatan pengeluaran, termasuk pengeluaran dari kredit card. Itu masih simpen. Jadi kolom itu dari Januari sampai Desember nanti ada summary. Pada awalnya super detail. Tapi lama-lama ya saya tahu. Kurang lebih. Tapi saya masukin. Saya makan senang-senang berapa, nanti saya bikin penggolongan saya sendiri gitu. Jadi kalau oh oke, udah kebanyakan senang-senang nih, saya rem dikit gitu. Masalahnya gini teman-teman, kenapa saya melakukannya? Karena saya nggak bakal ingat, memori manusia itu nggak gede. Jadi saya mempelajari pattern saya sendiri gitu. Oh, oke. Oh, adik saya pulang, oh udah pasti mesti nyiapin budget kan gitu ya. Nah, saya pisahin tuh kolomnya. Jadi saya punya cara mengelompokkan gitu. Kalau nanti pas beruntung ikut kelas, kita akan bersama-sama. Dan menariknya adalah ketika kita presenting soal pengelompokan, sorting, saya sebut gitu ya. Banyak teman-teman yang sortingnya tuh terlalu sederhana gitu. Saya kasih contoh ya, ada sekali terakhir di kelas gitu. Kalau saya traveling, perjalanan teman-teman, saya nggak bisa tiket sendiri, makan, gabung makan. Pokoknya traveling saya jadi satu gitu. Jadi saya tahu saya habis berapa. Nah, itu contoh. Setiap orang berbeda-beda, maka ketika saya belajar tentang thinking pattern, saya lebih mudah membantu orang. Kalau tipikal orang yang sangat global, dia lihat gini, dia mati, pasti pusing dia. Gitu. Terlalu detail buat dia. Dan perlu jalan keluar yang lain. Tapi intinya, kita perlu tracking biaya kita. Kalau teman-teman gaya proses berpikirnya tuh yang merah atau yang biru, maksudnya gini, kalau ada gaji, bayar-bayar, uang listrik, uang tang-tang-tang-tang, uang sekolah anak, uang listrik, uang jajan istri gitu ya. Ada sisa, oh baru gue simpen. Ada sisa lagi, baru gue invest. Itu yang merah. Kalau yang biru, terbalik. Dapat gaji, BPJS masuk dulu. Asuransi masuk dulu. Investasi masa tua masuk dulu. Nggak mau tahu gitu. Habis itu emergency fund masuk, sisanya ada, baru kita pakai. Ada yang bilang begini teman-teman. Susahan, kalau gaji gua pas-pasan, lu mau merah, mau biru, itu nggak pernah cukup aja. Saya setuju sih. Tapi itu mindsetnya. Satu supir keluarga saya udah lama gitu ya. Itu dari saya remaja udah ikut ayah saya. Baik-baik aja tuh. Gaji cuman UMR. Istrinya telaten sekali. Rajin bekerja, terima jahitan. Gitu. Bisa sekolahin anaknya. Bisa cariin kerja anak-anaknya. Jadi sebenarnya bukan soal jumlah gaji kita berapa, teman-teman. Tapi kita bersedia nggak memberitahu otak kita, saya mau mulai dong yang biru. Nah, di satu pabrik ketika saya sharing ini, ada satu remaja, anak muda lah. Dia bilang, wah nih, saya mau tanya katanya. Oke, misalnya gini, saya kan kerja di pabrik nih. Oke, anggaplah gaji saya UMR, ya sudah, 5 juta. Ibu kan suruh saya invest, betul. Saya bisa invest nih, saya senang beli emas kecil-kecilan. Oke, ibu sukses nabung, betul nabung minimal berapa? Kalau bisa 2 tahun punya gaji, oh ya udah. Terus uangnya kan lebih nih, dia bilang. Terus bulan ini saya berhemat gitu, saya ada lebih. Saya boleh pakai nggak uangnya? Jawaban teman-teman boleh pakai atau nggak? Saya langsung jawab, habisin. Habisin Bu, ya tapi dengan perjanjian ya, investasinya masuk dulu. Oh oke. Kalau perlu, mau beli apa? Saya mau beli dompet Bu, yang penting nggak ngutang.
Itu dia. Jadi sebenarnya saya juga nggak mau gitu ya, setengah mati, mesti nabung, nggak bisa ini, nggak bisa enggak. Mau jalan-jalan, ngajak keluarga jalan-jalan, jadi lakukan investasi dulu, BPJS, asuransi kesehatan, investasi masa tua, beli rumah di kampung, misalnya gitu ya, atau mau beli rumah kedua, agak jauh dikit terserah, ada tabungan emergency fund, sisa duit pakai, habisin. Biasanya, saya berani bilang, 80% orang masih milih yang merah. Alasannya duitnya nggak cukup. Duitnya nggak bakal cukup, teman-teman. Kalau kita mulai dengan merah. Mau dikasih duit segede apapun, kalau cara berpikirnya merah, nggak akan pernah cukup. Tapi kalau duitnya tidak banyak, logika, sistem syaraf kita arahkan ke biru, mudah-mudahan ada jalan keluar. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya. Gue udah kerja keras, gue termasuk irit, tapi gue berasa nggak kemana-mana gitu. Teman-teman gue kayaknya kerjanya nggak bener, kayaknya tambah lebih kaya dari gue gitu. Kita sibuk mencari uang, tidak berarti kita membangun kekayaan. Itu beda ya teman-teman. Cari income. Oh, kata Hani mesti ada penghasilan kedua. Oke, Sabtu Minggu gue buka PO. Nanti kalau gitu, oh, gue ada duit lebih, gue bisa trading stock gitu. Oh, punya 3 4 set hasil good gitu. Itu teman-teman sibuk mencari penghasilan. Tapi tidak berarti membangun kekayaan, building banget. Kalau duitnya dipakai, misalnya gini, dulu ya ketika saya memulai karir saya paling berasa, karena saya rajin mencatat pengeluaran biaya kan. Saya selalu heran gitu. Dan saya termasuk, karir saya termasuk cepat, karena saya benar-benar saat itu ya, karena terdorong rasa takut gak ada kerjaan, saya tuh rajin sekali. Jadi kalau saya naik level, naik gaji, secara persentase pengeluaran saya bertambah juga teman-teman. Saya juga heran gitu. Saya paksa-paksa saving tuh nggak bisa. Naik jadi manajer, naik jadi senior manager. Pokoknya akhirnya prosentase variabel cost-nya naik. Fixed cost-nya juga naik gitu. Heran saya. Itu karena mindset-nya saya sibuk mencari uang. Saya tidak mulai dengan yang tadi konsep biru ini. Saya tidak save. Ada satu masa THR saya itu di Desember. Ada satu masa. Nggak ikut THR di satu PT lah. Saya selalu bikin pengecualian tuh. Pokoknya uang bonus THR saya simpen dulu. Baru saya pikir saya mau pakainya gimana. Jadi bukan, yeay, ada tambahan gitu. Enggak. Dulu misalnya ada sekali saya pernah bantuin pembukuan seseorang gitu. Dia kasihlah uang amplop kecil gitu. Oh, oke. Wow. Lumayan juga. Itu dulu saya simpen. Perkara saya mau pakai nanti belakangan, tapi saya simpen dulu. Konsep seperti itu membangun kekayaan yang perlu kita cari jalannya yang cocok buat kita. Gitu. Saya mungkin nggak bisa bahas satu, tapi pesan saya ke teman-teman, oke, ketemu bank, ketemu punya teman financial planner, kasih tahu saya orangnya kayak gini, cara yang cocok buat saya apa gitu. Membangun portofolio aset, bukan sekedar mencari penghasilan terus gitu. Kalau konsep ngomong tentang money grow, ya udah pasti emergency fund. Saran saya ke teman-teman semua adalah gaya hidup kita misal 1 bulan 5 juta. Pesan saya bedain tabungan emergency dengan investasi. Tabungan emergency saya selalu minta 24 bulan. Jadi kalau sebulan 5 juta kali 24. Gitu. Saya selalu bilang, kalau emergency fund belum 24 bulan, jangan sama saya jajan sembarangan. Kenapa teman-teman? Kalau ikutin teori di buku, ikutin teori beberapa pemerhati keuangan, pasti dibilang minimal 3 bulan, 6 bulan. Nggak cukup. Karena cari kerja sekarang tuh susah. Kita pindah kerja, belum tentu cocok. Tiba-tiba pindah, 6 bulan, bilang, lu nggak lulus masa percobaan. Mesti cari lagi kan. Jadi saya selalu bilang kalau bisa 24. Dan itu membantu ngerem kita nggak sembarangan. Jadi ada target 24 bulan. Ada satu pertanyaan dari orang pabrik, dia bilang, Bu Hani, saya menikah nggak punya anak. Dia bilang gitu. Emergency fund saya belum 24 bulan. Boleh nggak saya sambil, saya dapetin dulu 12 bulan, sebagian alokasi saya buat portfolio, boleh Pak? Itu boleh. Gitu. Jadi kita punya kebijaksanaan kita, tapi kalau bisa emergency fund 24. Kalau belum ada, itu yang perlu kita usahakan. Udah tahu ya, jangan taruh satu duit di satu tempat ya. Saya tahu banyak kejadian orang yang taruh di koperasi ini, koperasi itu terus habis gitu. Tolong, jangan sampai seperti itu. Nah ini dia. Kalau kita udah bicara dana darurat, tolong perlakukan seperti dana darurat. Saya pernah punya satu anak buah, saya sediain dana medical. Gitu. Udah jelas kan ya teman-teman, emergency buat medical. Jadi kalau dananya dia nggak pakai, saya balikin gitu setiap tahun, ada hitungan. Nanti dia bilang, Bu, pinjem buat anak sekolah, Bu, pinjem pulang kampung. Saya kan nggak sakit, Bu. Jadi
Saya kadang bilang sama teman, problem kita bukan soal nggak punya uang sih. Problemnya adalah kita nggak bikin aturan buat kita sendiri. Itu satu. Kedua, kita buat aturan kita sendiri yang melanggar. Gitu. Udah kita melanggar, nanti saya pinjem doang. Nggak dibalik-balikin juga tuh emergency fund. Akhirnya ketika benar-benar darurat, kagak ada uangnya. Managing money, uang kita, rasa aman, itu balik-balik ke soal clarity, kejelasan mau dibawa kemana, nggak usah ikut-ikutan orang. Kedua, konsepnya apa? Dalam hal ini saya mengusulkan ada money in, money out, money grow. Dan yang ketiga, kontrolnya. Bikinlah aturan, taati aturan itu. Kadang yang susah saya tahu kok. Kita nggak bisa berkata tidak. Kadang kita merasa lu kan paling hebat, lu mesti bantuin keluarga lu. Nah, jadi hal-hal yang psikologi yang kadang yang menghambat kita mengeksekusi teori yang sebenarnya kita tahu. Saya nggak akan bahas investment proses. Jadi soalnya investment proses bukan modelnya gini. Hertanto, lu beli saham apa? Gue ikut. Nggak begitu. Lu buka saham di mana, Hertanto? Gue ikut. Nggak begitu. Investasi itu ada prosesnya. Dan setiap orang berbeda. Walau nggak ribet kok teman-teman, tapi kita perlu lebih konservatif dalam menata, mengatur, merencanakan pengeluaran kita, investasi kita. Balik ke nomor satu prinsipnya. Pada akhirnya ya, menurut saya teman-teman, uang itu bukan soal angka. Jumlahnya berapa? Dulu terus terang saya ngajar uang teman-teman dalam arti, oke, tahun ini hitung gaji bonus, oke, gue bisa nabung segini gitu. Jadi yang dicek angkanya, gitu, angkanya dulu gitu. Oh, penambah habis itu gue taruh deposito, taruh obligasi, bisa dapat returnnya gue compounding masuk lagi. Anything buat angka-angka dan angka. Tapi saya pikir pada akhirnya itu menciptakan rasa anxiety. Dan ketika saya join Paksis ini, prinsipnya kan saya nggak selalu dapat income setiap bulan, nggak seperti orang kerja, minimal gaji ada gitu. Saya pikir-pikir ya, untung saya kuat menabung gitu. Jadi ketika masa-masa nggak ada income, saya masih bisa itu tabung. Tapi sebenarnya yang saya tata adalah itu tentang diri saya sendiri sih, tentang state saya gitu. Saya tetap mesti tenang, mesti pede. Oh, proyeknya belum dibayar, gua ngaturnya gimana? Kalau nanti duitnya nggak masuk, saya bayar karyawan gimana? Jadi pada akhirnya, ketika kita ngomong soal uang, it's not about the number, tapi tiga hal ini tentang identity kita, belief system kita apa? Kita tuh paling nggak bisa itu kalau ditantang orang beli apa? Ada satu sahabat gitu ya, dia seneng jam tangan. Dan dia pernah kasih tahu saya nilai jam tangannya. Saya pikir, saya baru tahu itu jam tangan ada yang sama hal itu ya. Ya, saya tahu ada yang dihancurin itu rumah. Jadi saya ngerti itu. Karena dia kasih tahu, gue punya 6 tipe cowok ya. Betul ya, Pak Nanang ya? Nah, Pak Nanang lagi depan saya. Saya nggak tahu ada berapa orang gitu ya. Wah, kalau wanita kata beli dompet, cowok kata beli jam tangan. Dia paling lemah hati kalau ditawarin jam. Pasti dia beli. Walaupun tunangan saya udah punya sih, Han. Tapi jangan ada yang nawarin, gue pasti beli itu. Dan itu kebanyakan self state kita seperti yang saya bilang. Kalau tiap hari kita kerjanya murung, kerjanya marah-marah di rumah, ngomel-ngomel, begitu bayar, bayar lagi, mama sakit, si mama kenapa sih sakit dulu, atau anaknya sakit gitu, tiba-tiba ada pengeluaran, kenapa nggak bilang sih ada pengeluaran ini, ngomel, sebel, uangnya juga sebel sih, uangnya juga nggak mau datang gitu. Jadi sebot state gitu, suami istri berantem, kakak adik berantem gitu. Saya termasuk orang yang nggak mau ribut soal uang, tuh bilang. Kayak saya selalu bilang gitu, kalau udah urusan orang tua, saya nggak ngajak, Pak Nanang gantian dong. Masa gua doang yang enggak gitu. Jadi saya berusaha mengelola state. Di Instagram tuh ada satu post, sayang saya nggak simpen ya. Itu lucu. Dia bilang, gimana lu bisa kaya kalau lu menata ruang tamu kamu kayak orang miskin? Saya pikir benar juga. Barangnya berantakan. Eh, Beli barang cuma butuh dua karena diskon lima beli lima gitu. Hoarding gitu, hoarder. Rumahnya jadi berantakan. Rumah hanya perlu sederhana, tapi state-nya menyenangkan. Jadi sebenarnya maka saya bilang, bukan soal kerja di mana, dapat gaji berapa, investasi apa, itu prosesnya. Tapi yang lebih penting, siapa kita itu. Kita masih punya belief system yang tidak mendukung nggak? Apakah kemarin ada satu coach datang ke saya, is a coaching konteks ya teman-teman. Dia terus terang bilang, gue nggak bisa nabung. Jadi kita cukup ngomong udah 2-3 putaran gitu. Terus di putaran terakhirnya cuma bilang, gue tahu kok teorinya.
Masalahnya, gue empet banget sama nyokap gue gitu. Jadi, iya, dia melihat ibunya boros. Oke, lalu ngapain gue simpan duit? Gue simpan-simpan juga dia pakai dia kok. Dan gue nggak bisa say no ke dia. Jadi, kok pakai aja sendiri. Jadi saya belajar ya teman-teman, terutama di situasi seperti sekarang. Saya nggak gitu suka ngajarin teori gitu. Teman-teman udah tahu lah mesti ngapain. Tinggal tanya ChatGPT apa lagi gitu kan. Oh, masukin ChatGPT yang Hani ngomong benar atau enggak. Nah, tapi kadang yang kita perlu belajar nelaah adalah mencari kesempatan ngobrol dengan mentor, dengan coaches, atau dengan guru spiritual, atau dengan pasangan. Apa sih hal-hal di dalam benak kita yang mengganggu kita? Yang membuat kita nggak bisa nabung, nggak bisa berinvestasi, nggak suka sama uang, uangnya pergi melulu, gitu. Dan yang ketiga, kalau kita udah tahu siapa diri kita, state-nya kita, jadi syaratnya nggak ada duit, state-nya mesti gembira. Nah, susah kan itu ya. Tapi kalau di dompet tuh bokeh habis gitu ya, tapi mesti gembira. Nah, itu state. Dan yang ketiga, nggak ada sistem, nggak ada uang. Kita perlu punya. Even sistem sederhana. Kalau saya dulu nyatet, saya ketemu loh teman-teman, pembukaan saya 30 tahun masih tulisan tangan. Kita perlu punya sistem. Sistem setiap orang berbeda-beda. Ketika kita ngomong tentang siapa diri kita mesti paham, dan ini yang saya pelajari, ini yang merubah hidup saya. 95% isi kepala kita di belakang, identitas kita, asumsi kita, eh, frame apa, ekspektasi kita, apapun itu, yang menentukan hidup kita. Tapi yang kita lihat itu yang di dunia eksternal, gitu. Misalnya kita lihat, oh Putri, Putri itu gimana sih ya? Pakai bajunya mahal-mahal loh gitu. Kita lihat hanya yang eksternalnya. Dan apa yang terjadi di eksternal 95% itu ditentukan oleh cara berpikir kita. Jadi ketika saya bankrupt, terus terang teman-teman, saya marah gitu sama keluarga, salah satu orang tua saya lah sebelah sana. Saya bilang, kenapa nggak bantuin? Udah susah begini gitu ya. Oh, saya marah tuh bertahun-tahun. Sampai ketika akhirnya saya memahami nggak ada orang yang punya kewajiban bantuin kita sih. Jadi hidup kita dimulai dari kita dulu. Kita boleh nggak cukup punya uang untuk jalan-jalan ke tempat yang kita mau. Tapi kita perlu menjadi kaya di dalam hati kita. Kita nggak bisa berharap pasangan kita, keluarga kita, anak kita, kakak adik kita, menghormati kita, membuat kita bahagia. Kita harus belajar bahagia di dalam dulu. Kita nggak bisa menuntut kenapa gua nggak dipromosi pekerjaan, kenapa gua nggak dapat proyek ini, kenapa gua nggak dikasih, kenapa proposal gua ditolak gitu. Am I not good enough? Gua nggak cukup baik? Ya, kita perlu merasa baik dulu, kita udah sukses dulu di dalam. Tidak ada orang yang bisa mencintai diri kita sebaik kita mencintai diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa menghargai kita sebaik kita menghargai diri kita sendiri. Dan tidak ada satupun orang kecuali kita sama Tuhan yang bisa membuat kita sukses kalau kita tidak merasa sukses dulu di dalam. Begitu saya tahu itu, oke, ya udah. Saya memaafkan yang sebelah sono, ya udah, gue ngerti gitu. Mungkin bokap gue juga salah, mungkin dia ngatur duit juga nggak benar, dan semenjak itu kalimat saya selalu ngomong ke orang kerja, nobody is indispensable, tidak ada yang tak tergantikan mau siapapun orangnya. Jadi tugas kita adalah bekerja dengan benar, memberikan value lebih, agar kita bisa dapat penghasilan, menjaga pengeluaran, dan menyimpan uang untuk di growth, di investasi sesuai dengan yang kita punya. Kita perlu merasa bahagia dulu di dalam, kita perlu merasa kaya dulu di dalam, kita perlu merasa bisa mengontrol uang kita di dalam hati, dan kita perlu belajar fall in love again dengan diri kita. Ada satu coach saya ketika datang soal bisnis ya, soal keuangan. Saya suruh dia, you need to try fall in love dengan diri kita sendiri dulu. Semuanya baru lebih lancar. Kenapa teman-teman? Karena 95% di dalam yang menentukan 5%. Kita sibuk berusaha yang 5%-nya gitu. Padahal kalau lu ngurusin 5% yang 95%, yang ini langsung naik sebenarnya. Saran saya, are you in control? Yes. Start dengan diri sendiri. Jadi, gimana cara take back control? Saya mau propose 5 hal ke teman-teman. Satu, coba mulai dilihat seberapa sih masih need sama want-nya kadang masih nggak bisa dikontrol.
Setiap orang berbeda ya teman-teman. Jadi kalau profiling tertentu biasa triggernya berbeda, cara kontrolnya berbeda. Tolong cari coach atau counselor yang bisa ngebantu. Tapi manage emotional spending dan usahakan ketika income naik, lifestyle-nya jangan ikutan lebih naik, itu naiknya sedikit aja lah, kasih jarak sedikit itu ya biar kita ada tabungan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang belum tracking, tracking. Yang males tracking, cari orang untuk tracking. At least kita pelajari, nggak usah sedetil yang lain. Yang penting kira-kira tahu duit gua kemana. Yang ketiga, bedakan ya. Menabung sama berinvestasi itu dua hal yang slightly berbeda. Kita perlu punya menabung, dana darurat, dan kita perlu menginvestasikan. Gitu. Yang membuat kita sejahtera itu investasi kita. Bukan hanya menabung. Bangunlah sistem, cara mengontrol, ada yang kadang gue pusing lahan, gue suruh istri gue aja gitu. Ada yang kalau satu satu klien saya dia suruh adiknya gitu. Jadi cari cara membangun sistem. Dan yang terakhir, pahami. Semua di dunia itu ada cara kerjanya. Negara tuh ada undang-undangnya. Di rumah ada peraturannya. Termasuk aliran uang. Kita hanya perlu tahu cara uang bekerja seperti apa. Siapa kita, bagaimana state-nya kita, dan sistem kita. Tiga-tiga mesti jalan. Bagaimana uang bekerja. Ingat, uang bukan cuma soal angka, tapi soal self, state, sama sistem. Dan rasa aman kita. Kita sejahtera nggak nanti waktu tua. Gua masih ada tabungan nggak? Siapa yang ngurusin gua? Siapa yang bayar uang kesehatan gua? Bukan datang dari jumlah uang, tapi datang dari jelas, konsepnya ada, dan kontrolnya ada. Dan yang ketiga, uang tidak menghilang begitu aja sih teman-teman. Itu pattern yang tidak. Kenapa orang bisa terkena pinjol? Biasa patternnya tuh sudah babak belur dan dia tidak aware atau tidak mau tahu. Dan yang terakhir, ingat, sibuk bekerja tidak sama dengan membangun kekayaan. Itu dua hal yang berbeda. Money in sama money grow. Itu dua pengetahuan, keterampilan yang perlu dipelajari. Saya akan menutup dengan 3 slide terakhir ini. Financial independent dimulai dulu dari personal independent, teman-teman. Kita mau mandiri secara keuangan, kita perlu mandiri dengan diri kita sendiri. Nggak perlu kaya kok untuk memulai semuanya. Mulailah sekarang, berapapun penghasilan. Ada satu mahasiswa nanya saya gitu, di PPM kalau nggak salah. Dia nanya saya soal 3 hal ini. Gimana mulainya? Saya tanya dia, "Eh, ngerokok nggak?" Ngerokok. Satu batang rokok berapa sih? 10.000 ya teman-teman saya. Maksud saya nggak ingat lah. Dia sebut sebuah angka 10.000. Saya tanya, seminggu berapa batang? Banyak bu. Dia bilang, oke. Berapa? Sebutin aja. Satu pak? Enggak. Satu pak 2 minggu. Maaf ya saya nggak tahu satu pak isinya berapa. Oke. Saya bilang, mulai aja. Ngurangin aja satu. Tapi kan cuma 10.000 bu. Nah, ini yang saya mau sharing. This is the hal menariknya tentang sistem syaraf kita. Brain kita, tadi kan saya sharing teman-teman, uang kan mesti dikasih tahu, mesti ada jalannya, ada goalnya, sama dengan sistem syaraf kita. Makanya kenapa, kalau kita mau turunin berat badan, kalau saya lagi mau naikin berat badan, terus terang, mau naikin berat badan, itu butuh waktu. Kenapa? Kita bukan robot, style, naik, gitu. Enggak. Kita perlu memberitahu brain kita, gua itu si Hani mau suruh gua nabung dulu, gitu. Investasi dulu. Jadi kita mesti melakukan setiap hari. Jadi saya bilang, poinnya bukan angkanya. Tapi kalau setiap hari, begitu ngerokok, anggap satu batang ya, saya bilang, kamu tabung 10.000. 10 rokok, 10.000, nggak apa-apa, nggak usah dilihat 10.000-nya. Pelan-pelan, susunan syaraf kita, otak kita, prefrontal cortex kita, limbik kita paham. Oh, jadi ceritanya sekarang, kalau ada duit, lo mau nabung dulu. Jadi once triggernya dapet, susunan syaraf kita paham, kita maunya seperti itu, dia pasti bantuin kita. Jadi saya bilang, makanya ada yang bilang kebiasaan 21 hari, ada yang bilang 108 hari. Karena itu, karena kita perlu memberitahu yang di dalam. Kita nabung. Sama dengan kita nggak mau makan malam gitu. Kenapa ada yang baru sebulan 2 bulan bablas gitu? Ada yang bilang, keinginan lu nggak kuat. Bukan itu. Kadang ada yang di dalam itu butuh waktu. Jadi yang namanya ketekunan itu memberitahu, udah di atas jam 6 kita nggak makan. Udah di atas jam 6 seberapa laparnya kita bisa tahan. Udah. Ya, kita perlu memberitahu syaraf kita, habit kita. Mulailah sekarang juga, walaupun teman-teman menyisahkan uang investasi atau uang dana darurat hanya bisa 5.000 sehari, lakukan mulai sekarang.
Karena kita perlu kasih tahu diri kita. Rahasia untuk bisa menjadi sejahtera, nggak ada rahasianya. Cukup 3 itu. Diri sendiri, state kita, dan bangun sistem kita. Itu cara kita mengontrol uang kita, bukan membiarkan uang yang mengontrol kita. Bukan membiarkan keadaan yang lagi rusuh ini yang mengontrol kita. Pak Kodrat ya? Iya. Oh, halo Pak, salam. Kayaknya kita pernah Nah, ketemu ya Pak? iya, kemarin kita ketemu juga, Buan. Oh, baiklah. Saya tertarik sama yang mengenai emergency fund ya. Ini konsepnya sebenarnya kalau tadi misalnya 24 bulan, tetapi yang dalam konteks 24 bulan ini apa yang perlu kita secure atau apa saja yang perlu kita secure dalam konteks ini ya, Bu, untuk mempersiapkan emergency fund. Misalnya gini Pak, Iya. apa yang kita perlu syukur berarti polisinya ya Pak? Apa yang Iya. termasuk dan tidak? Oh, oke. Saya jawab gini dulu teman-teman. Jadi layer paling, kalau orang selalu tanya, investasi gue apa aja kan begitu kan? Nah, sekarang udah pada ngisi Cortex kan ya, betul ya teman-teman? Kalau di Cortex, kalau nggak salah pasti yang pertama cash bukan, benar ya? Cash dan bank, betul? Terus Iya. ada piutang, ada AR, benar ya? Ada AR. Lalu ada nomor 3 investasi bukan Pak? Investasi kalau nggak salah. Habis itu properti kalau nggak salah. Setelah itu yang emas batangan, oh harta tidak bergerak lainnya, gitu ya? Ya itulah harta lainnya. Nah gini Pak, poinnya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kita bekerja, kita menabung. Pada akhirnya kita punya investasi kan ya Pak ya, benar? Gitu. Iya. Nah, ini adalah emergency fund-nya kita. Ini dana darurat ya Pak, dana darurat. Nah, di atas dana darurat kita mungkin bisa punya investasi pertama, anak sekolah misalnya. Iya. Oke? Jadi kita punya investasi lagi rumah di kampung misalnya gitu ya. Saya mau berternak Bu atau bercocok tanam gitu. Kita mungkin punya satu lagi investasi yang kita sebut masa tua. Jadi sebenarnya teorinya ya Pak ya, emergency fund itu sama dengan investasi, hanya saja dia harus liquid kapan saja. Oke. Boleh dipakai buat apa? Tergantung kita. Layernya tergantung apa. Saya satu masa tuh pernah harus bantu keluarga, duit saya habis semua Pak. Tapi karena saya layering seperti ini, jadi ketika bantuin dulu limit saya tahu, oh limit saya hanya di dana darurat. Jadi nggak kena investasi 2. Nah yang saya suka lihat adalah teman-teman jadi satu semua. Enggak lah, Iya. pusing gua. Gua kalau lihat uang ditabung nanti gua pakai lagi. Itu. Yang saya bilang Pak, investasi kita ini harus mendukung objektif tujuan kita. Kalau misalnya Bapak baru umur 20, biasa, ini teori ya Pak, ini teori ya, tentu ada faktor lain ya, gitu. Jadi ini bukan advice gitu. Secara teori, karena diasumsi Bapak masih bisa bekerja, Bapak boleh investasi sesuatu yang lebih riski. Contoh saham, contoh kripto, itu masih boleh Pak. Karena kalau itu habis, diasumsi lo masih bisa kerja. Tapi kalau kita udah menjelang umur 55, 60, Bapak udah tahu teorinya kan? Sebaiknya kita investasi di obligasi. Kalau kripto, kalau mau main-main boleh 5% aja gitu. Nah, konteksnya itu. Jadi kita punya tujuannya. Kalau kita udah investasi masa tua, biasa. Kalau kita mulai dari umur 40-50, berarti mungkin jangka waktunya masih 20 tahun, Pak. Terus Bapak bilang, Han, gue mau jalan-jalan, Han. Gue mau 3 bulan keliling-keliling. Berapa tahun? Mungkin ini 5 tahun. Terus Bapak bilang lagi, kayaknya gue mau bantuin anak gue deh, buka usaha. Tapi dia sekarang lagi kuliah, tingkat 1. Dia kayaknya rajin, ayo mau buka buat dia. Oke, 5 tahun lagi lulus, habis itu saya suruh kerja 2 tahun. Berarti 7 tahun. Gitu loh, Pak. Jadi saya usul semuanya itu dikelola, ada objektifnya, ada tujuannya. Nah, balik ke pertanyaan Bapak, ini adalah dana cadangan. Bapak perlu bikin policy. Yang boleh make siapa? Contoh, Pak. Kalau Bapak tiba-tiba sakit, boleh pakai nggak? Udah pasti boleh, gitu kan? Istri, boleh pakai nggak? Atau tiba-tiba, Pak, gue pinjam sebentar. Lu tahu, misal saya mau pinjam. Bapak tahu, saya pasti bayar. Boleh pakai nggak, Pak? Nah, itu. Jadi Bapak perlu bikin policy. Dan biasanya dana darurat saya usul minimal taruh deposito, Pak. Yang kalau Bapak break depositonya tidak dipotong banyak-banyak. Mas, Bapak masuk dana darurat nggak? Gampang dijual nggak, Pak, Mas? Iya. Gampang dijual. Oh, kalau Bapak Han, gampang Han. Gue seneng kok investasi Mas. Ya nggak apa-apa, taruh dana darurat. Properti. Nggak susah ya. Jangan masuk dana darurat. Kalau saya ya Pak, kalau saya
Dana darurat biasanya itu deposito, Pak. Terserah orang mau ngomong kecil atau gede, nggak penting. Karena Oh, namanya juga dana darurat. Kalau ibu saya tiba-tiba sakit, masa saya mesti nunggu obligasi saya naik dulu? Gitu. Tapi kalau layer satu atas lagi, saya obligasi. Gitu. Mutual fund saya nggak gitu kuat, Pak. Saya jarang pakai mutual fund. Ini yang saya ajarin. Kalau misalnya gini, Pak, teman, karena saya sering sharing di pabrik ya. UMR kita kadang-kadang 5 juta. Betul ya, Pak ya? Betul? iya. Betul, 5 juta kan? Anggap kalau kita mau ngajarin mereka dana cadangan, dan ini ada pertanyaan Pak dari satu kepala regu, dia juga bilang, saya pusing Bu, anak buah saya itu pinjol, itu ini kemarin dia bilang, gak bisa pulang rumah karena nggak ada uang isi bensin. Jadi dia tanya, misal 12, berarti ya 60 gitu. Jadi yang saya mau bilang, psikologinya adalah ini Pak, hai teman-teman, sebelum lu punya 60, setiap lu terima gaji, lu tahu lu nggak boleh jajan sembarangan. Sudah kan itu kan Pak, teorinya kan itu. Kalau udah dapat 60, udahan gue udah 60. Lu kan suruh gue 2 tahun 60 berikutnya nanti. Ya sudah, mulailah investasi yang pertama. Mau kemana? Mau umroh? Mau ke Vatikan? Atau mau tur spiritual yang mana? Atau enggak, gue mau beli rumah dulu. Ya sudah, gue cukup beli down payment aja. Oke, itu Pak maksudnya. Terus layer naik. Saya punya sahabat tuh punya tabungan jalan-jalan Pak. Asal Bapak tahu. Jadi kalau tabungnya terkumpul, dia nggak mau tahu Pak, dia pakai semua. Nanti dia kumpulin lagi. Semoga menjawab. Jadi dana darurat itu mesti dilihat dari keseluruhan investasi. Itu poin saya. Dan kalau di Cortex, kemungkinan ada di cash dan investasi atau properti, Pak. Mumpung baru Cortex. Oke, Pak Kodrat, semoga menjawab. Oke, terima kasih. Sudah jelas. Kalau di kelas, teman-teman, biasa saya ajarin ini base income. Ini yang saya sebut kenapa kita mesti berinvestasi. Karena inflasi itu tinggi sekali. Gitu. Jadi biasanya teman-teman yang punya anak, memberi sekolah anaknya, itu bukan pakai dana tabungan, tapi udah makan pokok. Biasanya gitu. Ya, Putri, please. Itu Hmm. investasi itu berarti kita taruh di bank atau gimana? Oh, Lebih tergantung. bagusnya. Seperti saya bilang, mau investasi apapun kita mesti ngerti ya, jangan ikut-ikutan. Jadi kalau misalnya kita nggak paham, biasa saya ngajarin ke teman-teman, ke adik atau keluarga teman, kalau nggak paham, paling aman taruh deposito dulu. Ya, jangan taruh di satu bank semua, tolong pecah berapa bank. Kalau pelan-pelan udah ngerti, selain deposito ada obligasi, ada juga reksadana, ada juga indeks. Nah, gitu. Gue pakai yang mana? Nah, itu dia. Sebaiknya Anda menghubungi financial planner atau ketika ikut kelas manapun belajar gitu. Itu ada aturannya, Put. Jadi resiko kita punya anak dua yang berpenghasilan suami istri atau sendiri, umur, penyakit, dan itu ada beberapa ketentuan. Jadi kita bisa menyarankan yang aman sesuai dengan profil risiko. Terus Han, gue mau coba deh investasi saham. Saya selalu bilang sama teman-teman, aduh, nggak apa-apa, yang penting lu coba 5% aja. Rugi, udah. Tapi lu mesti belajar kan, gitu. Jadi coba aja, sudah nggak ada masalah, gitu. Saya pernah ikut satu investasi yang rada berat, 5% aja. Hilang, ya sudah. Oke, logiknya gitu Oke. ya. Ya, ya. Clear ya. Nabung Ya. di gua, buat. Habis nanti. Oke, jadi kalau sambil pertanyaannya ini, yang seperti saya bilang, teori compounding. Jadi logika saving sebenarnya jangan lihat angkanya, tapi kebiasaan kita tanam di kepala kita. Dan untuk teman-teman yang udah punya anak, misalnya contoh umur sekarang baru umur 25 misalnya. Asumsi umur pensiun 55, oke? Berarti kan 30 tahun kan masa investasi gitu. Saving per month anggaplah cuma 100.000. Jangan lihat 100.000 bisa beli apaan, bukan itu teorinya gitu. Jangan ngajarin anak-anak begitu. Ini 100.000. Deposito 4% masih dapat gak? Anggaplah masih gitu ya. Jadi kalau lu nggak pakai-pakai, cuma 100.000 per bulan loh teman-teman. Jadi per hari itu cuma 30.000 gitu. Tapi sebenarnya yang kita biasakan apa? Menabungnya kan. Jadi kebiasaan. Begitu dapat duit, taruh. Begitu dapat simpan. Tiba-tiba kayak dapat durian 69 juta. Ya kita bisa bilang, oh udah umur 30 kita. Ya kan nggak mungkin kita nabung hanya 100.000 seumur hidup kan. Gitu. Tapi that's the logic. Cara menghasilkan uang atau cara kita mensinkronisasi dengan alam semesta atau bagaimana agar tubuh kita menjadi magnet dari uang. Wah, berat banget itu pertanyaannya. Kayaknya mesti minta Giok nih isi topik kedua. Tapi begini, menurut saya, ini pengalaman saya ya, Hertanto. Dulu ketika saya belum paham ilmu ini, harus diakui saya bekerja dengan asumsi saya takut gak ada kerjaan. Apalagi profiling saya cenderung, kalau teman-teman ngerti DCIS ya, saya terus terang ada S-nya gitu. Saya
saya sangat butuh validasi dari luar gitu. Misalnya Ika bos saya gitu, kalau Ika nggak happy, ini gara-gara gua bukan ya, gitu. Jadi state saya terpengaruh tiap hari. Jadi saya menjadi was-was. Kalau misalnya Ika nggak jawab report saya atau dikasih nilai jelek, aduh, hati deh gua gitu. Jadi setiap hari constantly, saya tuh orangnya udah dasarnya saya orangnya khawatiran. Cakep deh ditambah khawatir lagi. Kalau kita khawatir, duitnya ikut khawatir, Tanto. Ikut khawatir duitnya, nggak bakal datang itu. Jadi akhirnya setelah perjalanan, kenapa saya mau sharing ini teman-teman? Karena saya berasa kalau ada yang ngasih tahu saya dulu ya, gue kayaknya lebih bahagia deh, Tanto gitu. Saya ini kan belajar sendiri kan dari jatuh bangun. Jadi saya cuma bisa nyaranin teman-teman pada akhir hari ada satu kalau sahabat saya ini maaf dia orang yang sangat berada gitu. Dia cuma bilang, lu jangan pikir gue lebih bahagia dari lu Han. Gue tuh nggak lebih happy dari lu. Gue malah ngiri lihat lu di Instagram ke sono gitu ya. Gue malah nggak bisa tuh. Kenapa nggak bisa? Nggak se nggak seenak yang lu pikir lah. Ya boleh naik business class, naik first class, tapi kehidupan nah itu. Jadi kalau ditanya bagaimana ya Hertanto, satu saran saya, mulai dengan feelingnya kita, badan kita mesti sehat dulu. Saya bilang kita perlu sehat dulu, energi fisik. Saya ngajar di kelas gitu teman-teman. Mau sejahtera secara keuangan sehat dulu, fisik dulu. Karena kalau kita bergerak, kita fisik, kita punya kegiatan, pelan ada yang nanya, punya motivasi dulu baru bisa gerak atau gerak meninggal motivasi terserah kalau saya gerak dulu. Dan once kita bisa menemukan apa yang membuat kita tidak sejahtera, biasanya Hertanto, jalannya akan kebuka dikit-dikit itu biasanya. Jadi kalau sekarang saya jauh lebih tenang. Jadi misalnya Hertanto nggak jawab WhatsApp saya, oke. Ya udah mungkin lagi repot kali. Gitu. Dulu saya nggak bisa begitu. Dan karena saya lebih tenang, gue tidak gerasa gerusu gitu loh di rumah. Karena nggak gerasa gerusu, saya bisa ngisi waktu saya lebih baik. Kan sederhananya kan gitu kan. Saya tetap bisa tidur. Gitu. Jadi mau punya magnet, saran saya satu. Sehatkan badan, ceriakan badan, jatuh cinta sama badan. Pasti duitnya datang. Ada hubungan atau tidak sejarah dari orang tua dengan situasi kita sekarang. Saya cuma bisa bilang gini teman-teman, karena berangkat dari orang tua saya bankrupt gitu ya. Mau ada, mau enggak, intinya tanggung jawab kita ngebersihin kita sendiri. Ada satu peserta, gini, jadi dia ikut kelas Financial Independence, lalu dia tahu dia sakit. Oke, dia sakit, suaminya tidak bekerja, dia sendiri sakit, anak satu. Tapi berapa bulan dia cuma WhatsApp saya, dia bilang begini, Han, thank you ya, gue bersyukur ikut kelas lu. Gue udah memutuskan anakku gue pindahin sekolahnya gitu. Jadi dari sekolah yang mahal ke sekolah yang lebih biasa. Oh, kenapa iya? Gue hitung-hitung bener kata lu, nggak masuk gitu hitungannya. Oh ya udah. Ada yang tahu nggak yang terjadi teman-teman? Dia sakit rupanya. Tanggung jawab kita ngurusin tentang kita sendiri gitu. Dia punya kekecewaan dengan keluarga, tapi dia pada akhirnya gue pikir-pikir ya, kalau gue sempat settlein, harusnya aku nggak seperti ini gitu. Jadi balik ke pertanyaan, thank you for the good question. Kalaupun ada, kalaupun tidak tahu siapa mempengaruhi siapa, tanggung jawab kita sendiri untuk mencari akar permasalahannya. Kalau bisa di coaching, di coaching. Bisa di mentoring, di mentoring. Kalau ternyata perlu di hipnoterapi, di hipnoterapi. So, kita masih ada waktu, kita selesaikan supaya kita bisa siap ke depan. Atas nama Elevasi dan Giokni, saya mengucapkan terima kasih. Foto ya, Bu. Mulai ya. Sampai ketemu di kelas elevasi berikutnya.